Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nur Eka Alfiati, NPM 19510300024, Endang Safitri, NPM 19510300070, Lisa Anjesari, NPM 19510300277, Nur Azizatu Sifak, NPM 19510300128, akan menyampaikan materi mata kuliah akuntansi Ziswaf tentang siklus akuntansi Ziswaf. Materi yang pertama yaitu siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari bukti transaksi dicatat, diklasifikasikan, dan diikhtisarkan, kemudian dilaporkan. Nah, ada 3 tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi. Tahapan yang pertama yaitu tahap pencatatan. Nah, pada tahap pencatatan ini meliputi pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Kemudian ada pencatatan dalam jurnal atau buku harian. Yang terakhir ada pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Nah, tahapan yang kedua pada siklus akuntansi yaitu tahap pengikhtisaran. Nah, pada tahap pengikhtisaran ini meliputi pembuatan neraca saldo atau trial balance, kemudian ada pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, tahapan siklus akuntansi yang terakhir yaitu ada tahap pelaporan. Nah, pada tahap pelaporan ini meliputi penyusunan laporan keuangan, kemudian ada pembuatan jurnal penutup atau closing entries, kemudian ada pembuatan neraca saldo penutup atau closing entries trial balance, dan yang terakhir ada pembuatan jurnal balik atau reversing entries. Nah, apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat dinyatakan pada gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan contoh siklus akuntansi. Nah, yang pertama itu dimulai dari bukti transaksi. Nah, pada bukti transaksi ini ada jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini meliputi jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, yang kemudian dari bukti transaksi ini kemudian ke jurnal umum. Dari jurnal umum kemudian ke buku besar. Nah, di buku besar ini ada buku besar pembantu. Nah, di buku besar pembantu ini meliputi buku besar pembantu aktiva, buku besar pembantu hutang, dan buku besar pembantu piutang. Nah, dari buku besar ini kemudian ke neraca saldo. Nah, dari neraca saldo kemudian ke ayat penyesuaian, kemudian ke neraca lajur, dan kemudian ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada neraca, rugi laba komprehensif, perubahan modal, kemudian arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan ini kemudian ke ayat jurnal balik. Nah, dari ayat jurnal balik kemudian ke ayat jurnal penutup. Nah, dan yang terakhir neraca awal. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi. Transaksi adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang wajar untuk dicatat. Transaksi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Semua transaksi, baik yang terjadi secara rutin atau tidak, merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan mencatat dan mengolah transaksi lebih lanjut. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung setiap terjadinya transaksi. Yang pertama, kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Yang kedua, faktur penjualan atau pembelian. Setiap penjualan maupun pembelian secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Yang ketiga, bukti-bukti lain, misalnya nota-nota dari bank, nota debit atau nota kredit, serta bukti pengiriman atau penerimaan barang. Tahapan siklus yang kedua yaitu pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas.
sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama kolom. Jurnal memberikan beberapa informasi. Yang pertama, tanggal. Tanggal merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua, nama perkiraan atau keterangan. Yang ketiga, referensi. Yang keempat, kolom debit yang menunjukkan jumlah yang didebit. Yang kelima, kolom kredit menunjukkan jumlah yang dikredit. Selanjutnya, macam-macam bentuk jurnal. 1. Jurnal umum. 2. Jurnal khusus yang meliputi jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal memorial. Yang ketiga, jurnal penyesuaian. Yang keempat, jurnal penutup. Yang kelima, jurnal pembalik. Dan yang keenam, jurnal memorial. Bentuk jurnal umum. Yang pertama, jurnal umum penyesuaian, penutup, pembalik, dan memorial. Bentuknya yaitu seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus digunakan perusahaan yang aktivitas operasionalnya banyak dilakukan secara kredit dan berulang-ulang, sehingga proses pencatatan yang efektif digunakan adalah jurnal khusus. Bentuknya yaitu seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu jurnal khusus pembelian. Bentuknya yaitu seperti gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Bentuknya yaitu seperti gambar di bawah ini. Dan yang kelima, jurnal khusus pengeluaran kas. Bentuknya yaitu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, proses pencatatan mengikuti 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. Yang kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. Yang keempat, menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. Dan yang kelima, memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Buku besar dan buku tambahan. A. Buku besar atau ledger. Untuk memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak yang memerlukannya, terutama kepada pihak perusahaan, maka perkiraan yang sudah dihimpun di dalam buku harian tersebut harus dipisahkan berdasarkan jenisnya. Jumlah buku besar yang dimiliki oleh perusahaan tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi perusahaan tersebut. Kemudian di dalam buku besar meliputi A. Tanggal, B. kolom item, C. kolom debit yang berisi debit, dan D. kolom kredit yang berisi kredit. Pemindahan bukuan perkiraan yaitu memindahkan jurnal dari jurnal ke dalam perkiraan yang sesuai dalam buku besar. Kemudian bentuk buku besar terdiri dari 3, yaitu yang pertama bentuk T, yang kedua bentuk 3 kolom, dan yang ketiga bentuk 4 kolom. B. Buku tambahan atau subledger. Beberapa perkiraan memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pos-pos neraca dan laba rugi. Pada perkiraan piutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berpiutang dan berapa saldo masing-masing langganan. Untuk mengetahui perubahan saldo dari tiap-tiap langganan ataupun kreditur, dibukalah perkiraan untuk tiap langganan ataupun kreditur. Kumpulan yang dari terpisah disebut buku besar tambahan atau buku tambahan. C. Neraca saldo. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar kemudian dihitung. Setiap saldo masing-masing perkiraan dapat memiliki saldo debit, kredit, ataupun nol. Neraca saldo adalah suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan juga pembukuan. 1. Neraca lajur.
Neraca lajur worksheet adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Di samping itu, neraca lajur juga dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan hitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyusunan data secara logis. Neraca lajur memuat nama perusahaan, nama kertas kerja, dan jangka waktu yang dicakup. Bentuk neraca lajur terdiri dari kolom untuk nomor dan nama perkiraan serta 5 kolom debit dan kredit, sehingga seluruhnya menjadi 10 kolom. Adapun 5 pasang kolom yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo sesudah disesuaikan, perhitungan laba rugi, dan neraca. Kemudian ada bentuk neraca lajur sebanyak 4 pasang kolom debit dan kredit yang terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, perhitungan laba rugi, dan neraca. 2. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan belum pada periode di mana beban itu terjadi. Jurnal penyesuaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbarui perkiraan aktiva dan kewajiban, sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui jurnal penyesuaian dapat ditimbulkan perkiraan yang tidak kelihatan. 3. Laporan keuangan. Cara menyiapkan laporan keuangan yang terbaik adalah dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif terlebih dahulu, diusul dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan terakhir adalah neraca. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, rangka laporan tersebut. Laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. 4. Jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan untuk menutup perkiraan-perkiraan pendapatan dan biaya serta laba rugi. Ekuitas jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka pikiran modal akan menyerap dampak dari nilai sisa pemikiran sementara. Walau demikian, pendapatan dan beban akan dipindah terlebih dahulu ke dalam pemikiran yang bernama ikhtisar laba rugi, yang akan mengumpulkan jumlah total debit dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Perkiraan ikhtisar laba rugi merupakan suatu tempat penyimpanan sementara yang akan digunakan pada proses penutupan. Kemudian nilai sisa dari ikhtisar laba rugi tersebut akan dipindah ke dalam modal. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Mendebit setiap perkiraan pendapatan terbesar nilai sisa kredit. Mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan. Yang kedua, mengkredit setiap pendapatan beban sebesar nilai sisa debitnya. Mendebit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total beban. Ketiga, mendebit ikhtisar laba rugi sebesar biaya sisa kreditnya dari mengkredit. Mengkredit modal ekuitas laba ditahan. Yang keempat, mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya. Mendebit perkiraan modal dari perusahaan. 5. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjumlahan dan pemindahan bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh pemikiran dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk
untuk bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Isi pemikiran Raca adalah nilai sisa akhir dari daftar pemanen yaitu perkiraan raca, aktiva, kewajiban dan modal. Di dalamnya tidak termasuk perkiraan sementara seperti perkiraan pendapatan, beban atau pengambilan pribadi karena nilai sisanya perkiraan telah ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah siklus akuntansi merupakan tahapan yang harus dipenuhi oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Tahapan tersebut yaitu pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Buku besar memudahkan menyusun laporan informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Buku tambahan merupakan kumpulan yang terpisah. Neraca saldo memiliki saldo debit, kredit, atau nol yang digunakan untuk pencatatan dan pembukuan. Neraca lajur merupakan kertas berkolom yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian merupakan ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode. Jurnal penutup yaitu jurnal untuk menutup pendapatan dan biaya. Neraca saldo setelah penutupan merupakan pengujian mengenai penjurnalan dan pemindahan buku. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.